Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, kakak baru nyampe di kediamannya Kak Selfie ya. Lebih lengkapnya bisa kenalan langsung aja, Kak Selfie silakan. Oke, terima kasih Kak Aden. Jadi kenalin teman-teman, aku Selfie Febriani Budiman, mahasiswa psikologi angkatan 2020 di UIN Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Oke, jadi Kak Selfie ini dulunya alumni Semani Ciracap, SMAN 1 Ciracap. Jadi dulu waktu kakak sosialisasi kampus di Semamik gitu ya. Nah, Kak Selfie itu hadir tapi cuma bentar, keburu kabur dia. Enggak, bukan kabur, lapar. Lapar ya, Masya Allah, lapar, gitu ya. Kabur. Oke, gitu ya adik-adik, jangan tidur ya. Kalian mendingan makan sambil menyimak aja. Bohong. Itu mah santai aja ya. Oke, Kak Selfie, makasih udah gabung di kelas online kita kali ini. Langsung aja ya, Kak Selfie, kita ngebahas paling penting dalam perkuliahan ya. Karena paling penting dalam perkuliahan itu adalah biaya. Bagaimanapun orang tua kalian gak bakalan nanya ini itu dulu, pasti langsung nanya biayanya berapa Ya, gitu ya. Jadi Kak Selfie berapa pembiayaannya? Oke, jadi di UIN Bandung itu kan untuk pendaftaran, kalau pendaftaran itu kalau nggak salah tahun kemarin itu 250 pendaftaran kayak pendaftaran itu apa sih, ujian masuknya kayak ujian mandiri sama UMPTKIN. Tapi kalau SN sama SB kan gituan nggak bayar ya. Terus ada juga namanya UKT. Nah, kalau UKT itu ada 7 golongan. Ada 7 golongan UKT atau kategori UKT. Nah, kebetulan Selfie juga kebagiannya di UKT golongan 3. Golongan 3 yaitu 3.330.000-an lah pokoknya, 30 ribuan ke sana gitu. Siap. Ada perak-perakan gitu ada ininya ya, ada buntutnya ya, ada buntut. ekornya gitu ya. Terus kalau di UIN Bandung itu kan biasanya kan ya di PTN atau PTS itu ada uang pangkal, jadi uang pembayaran masuk gitu kan. Nah, kalau di UIN nggak ada, di UIN Bandung, jadi kalian cuma bayar ya UKT doang. Kalau misalnya jalur mandiri atau UMPTKIN ya cuman bayar pendaftaran doang gitu. Jadi nggak ada, kan suka ada kamu masuk nih bayar segini gitu loh gitu. Nah, kalau di UIN nggak ada, cuman ada UKT sama pendaftaran masuk aja yang 250 atau berapa gitu, kemarin 250 atau 200 gitu. Oke, siap. Jadi UKT ini uang kuliah tunggal ya, Ya. Jadi bisa dijelasin kenapa beda-beda nih, ada dari tadi ada golongan 1 sampai golongan berapa? Golongan 7 maksimal. Nah, dan Kak Selfie dapat di golongan 3 ya? Iya. Berarti naik setiap golongan tuh 1 juta ya, hampir 1 jutaan? Iya, hampir 1 jutaan. Pokoknya di UKT golongan 7 itu 5 juta sampai 6 jutaan kisaran harganya itu, kisaran harganya itu. Jadi nanti itu sebelum nentuin golongan UKT, jadi UKT itu sesuai sama itunya, sama perekonomian keluarga gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya udah nih keterima di UIN Bandung, terus nanti tuh pasti bakalan ada kayak administrasinya gitu loh. Jadi kayak ngumpulin slip gaji, terus keadaan rumah gitu. Nah, itu tuh bisa nentuin kamu masuk golongan mana UKT-nya gitu. Oke, siap. Dari 1 sampai 7. Kak Selfie tahu lebih detailnya nggak dari 1 sampai 7 itu? Kalau nggak salah, kan kalau UKT golongan 1 itu kayak ada, tapi cuma itu tuh kayak dari dari nolnya itu loh. Jadi kayak yang UKT golongan 1 itu beasiswanya. Oh, bidik misinya iya, itu gitu. ya. Nah, mulailah golongan 2. Dari golongan 2 itu kayak 2 juta, UKT 3 juta. Jadi ya kisaran harganya naiknya itu 1 juta. Hampir 1 jutaan gitu ya. Oke, gitu. siap. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal. Yang namanya tunggal itu kan cuma sekali atau 1 gitu ya. Dan itu dibayarkan tiap awal semester ya, Kak Selfie. Jadi sampai akhir semester kalian gak bakalan lagi ada biaya-biaya tambahan gitu. Pasti udah segitu aja gitu ya. Bahkan sampai wisuda pun kalian tetap bayarnya 1 semester sekali gitu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya ini kita kalkulasikan lah ya, biayanya Kak Selfie kan 3 jutaan ya. 3 kali misalnya 8 semester kan ya S1 ya, misalnya 3 kali 8 kan 24 gitu kan. Berarti kurang lebih 24 juta ya Kak Selfie ya. Itu UKT doang, belum mungkin
Kalau misalnya anak rantau ya kosan Nah. atau apa jajan-jajan kayak gitulah, itu mah masih di pinggir-pinggirnya gitu. Tapi yang paling pokok itu semesteran gitu, Iya. UKT itu yang setiap semester dibayar. Oke, siap-siap. Nah, itu uang sekitar 24 jutaan itu ya nggak harus kalian punya langsung gitu loh. Ya, Karena ini kan dibayarnya dicicil per semester, nggak harus per iya, 6 bulan. per 6 bulan. Berarti kan 3 juta aja dibagi 6 bulan udah lebih murah gitu Iya, ya gitu. gitu. Jadi jangan mikirnya, wah mahal dong segitu. Enggak. Iya. Kalau apalagi kalau misalnya kalian mau ngebandingin sama kampus lain ya silakan ya. Justru malah UIN itu waktu pertama kali dengar UKT, oh lumayan, ternyata nggak terlalu berat-berat banget gitu loh. Jadi kan kalau dari PTN atau PTS lain gitu kan ada yang 5 juta, 6 juta itu untuk Iya. UKT golongan 3 gitu. Lah Selfie UKT golongan 3 juga ini cuma 3 juta Iya. gitu loh. Terus kalau misalnya kalian nih nggak sesuai misalnya dapat UKT segitu, nah kalian itu bisa ngajuin kayak banding gitu, minta keringanan UKT gitu loh. Jadi Oke. kalau misalnya emang nggak sesuai nih sama perekonomian kita, jadi kalian bisa ngajuin kayak keringanan kalau kita tuh sebenarnya perekonomiannya itu kayak gini gitu, nanti bisa turun dari UKT 3 misalnya jadi UKT 2 gitu. Mantap. Gitu ya. Jadi selalu ada solusi tentang biayaan gitu. Ada. Udah mah ya kita nggak bisa apa-apa, maksudnya bukan nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa mengatakan kalau UIN ini mahal. Bahkan bisa dikatakan UIN ini bukan UIN Bandung aja ya, tapi UIN se-Indonesia bisa dikatakan perguruan tinggi negeri paling murah se-Indonesia. Betul. Ya gitu, kalian boleh cek mau UIN Jogja, UIN Bandung, UIN manapun pasti murah UIN itu. Terjangkau lah pokoknya. Iya, dibandingkan dengan PTN yang lain ya bisa dikatakan kayak gitu ya. Kalau misalnya makanya kenapa bisa dikatakan ini cukup murah gitu ya. Itu yang tadi, apalagi ya kalau misalnya kalian dapat golongan 1 bisa gratis atau setidaknya 1 jutaan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kalian dapat UKT yang 1 jutaan, berarti sampai akhir semester kalian sampai wisuda kalian cuma ngeluarin duit 8 juta aja gitu. Iya. Lebih murah daripada harga motor kalian. Harga HP juga. Iya, masa gitu nyicil motor bisa, nyicil pendidikan gak bisa, kayak gitulah logikanya, kayak gitu adik-adik ya. Oke, siap. Itu ya. Nah, tadi juga Kak Selvi mengatakan tentang UKT ini tergantung sama pendapatan orang tua. Jadi pendapatannya jadi bisa dikatakan secara garis kasarnya itu misalnya nih, pendapatan orang tua kalian misalnya sebulannya tuh 6 juta gitu ya. Dikurangi sama beban, bayar listrik lah, makan jumlah anak, pokoknya beban-beban gitu ya. Dan nanti tuh akhirnya ada sisa dari 6 juta tuh dikurangi ini itu ada sisa misalnya 4 juta atau 2 juta atau 3 juta. Nah, dari sisa itu bisa dikatakan bakalan jadi UKT kalian. Kayak gitu ya, Kak Selvi. Dan itu mempengaruhi gak sih kalau misalnya kita masuknya di jalur mandiri? Bisa lebih mahal gak sih kalau lewat jalur mandiri? Enggak, jadi semua jalur UKT-nya sama-sama aja. Sama aja ya? Tapi tiap prodi, misalkan Selvi jurusan psikologi, jadi beda-beda gitu harganya. Iya, cuman setiap jalur sama aja, cuman UKT doang, nggak ada pembiayaan apa-apa lagi. Ya, mantap. Kenapa saya ngomong tiap mandiri, khususnya jalur mandiri? Kenapa saya bilangnya harusnya jalur mandiri? Karena memang ada beberapa kampus termasuk ya PTN lah gitu ya. Kalau PTS mah udah pasti jalurnya mandiri gitu. Kalau PTN, beberapa PTN memang beberapa akhir ini apalagi jalur mandiri ada yang memberikan uang pangkal khusus jalur mandiri, dan juga ada yang khusus jalur mandiri mau kalian berasal dari keluarga menengah ke bawah tetap ikutnya UKT menengah atas. Ada juga gitu ya yang kampus itu ya. Tapi nggak boleh mengatakan oh berarti jahat dong kampus itu, nggak boleh. Karena bagaimanapun kampus memerlukan biaya operasional kayak gitu. Ya mungkin UIN Bandung biaya operasionalnya cukup murah gitu, makanya murah biayanya. Kampus lain kan kita tahu beda perusahaan lah ibaratnya kita beda perusahaan ya beda harga kayak gitu. Benar. Gitu ya Kak Selvi. Ada tambahan lagi tentang biaya? Biaya cukup kalau untuk UKT mungkin ya kayak gitu doang, cuman UKT. Sama kalau misalnya kalian ngambil jalur mandiri ya itu cuman uang pendaftaran doang. Kalau nggak salah tahun kemarin itu ya 200 sampai 300 lah, kisaran segitu, nggak nyampe berjuta-juta gitu kayak uang pangkal. Enggak. Siap. Gitu. Sebenarnya kita mau menyinggung tentang biaya hidup sama biaya kos dan sebagainya. Cuma kan lagi pandemi ya, bingung juga gitu. Jadi gak usah lah gitu ya. Gak tahu gimana kalkulasinya. Iya, gimana nanti aja lah ya. Ya mudah-mudahan
pandemi ini udah cepat berlalu gitu kan. Jadi kita bisa bercerita tentang biaya hidup di sana gitu. Betul banget itu. Walaupun Kak Selvi tahu, cuma kan cuma menerka-nerka aja. Cuma sebulan doang. Cuma sebulan doang di Bandungnya. Keburu balik. Jadi cuman dikasih jatah uang sekali doang gitu. Nih gitu. udah cukup pulang ya. Gitu ya adik-adik, itu ya tentang biaya kuliah. Jadi kalau misalnya kita rekap dulu tentang biaya kuliah. Jadi di UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, khususnya jurusan psikolog itu mulai ada 7 golongan dan mulai dari 0 sampai sekitar 5-6 jutaan ya. 5-6 jutaan. Dan itu berdasarkan pendapatan orang tua kayak gitu ya. Khusus jalur SBMPTN sama Mandiri, kalian mengeluarkan uang pendaftaran ujian biasanya senilai 200 sampai 300 ribu gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lolos lewat jalur SNMPTN, kalian gratis gitu ya. Dan nah kayak gitu ya. Oke, cukup Kak. Oke, itu ya penjelasan tentang pembiayaan jurusan ini. Buat kalian yang masih bingung tentang pembiayaan, silahkan kalian komentar, nanti kita coba menjelaskan secara rinci kayak gitu. Oke Kak Selvi, kita masuk ke pembahasan beasiswa. Ada solusi, ada kendala, ada solusi gitu ya. Ada beasiswa apa aja Kak Selvi? Nah, kalau misalnya beasiswa yang paling terkenal itu kan ada bidik misi ya. Paling terkenal, paling banyak didengar gitu bidik misi. Atau sekarang itu disebutnya itu KIP kuliah gitu. Nah, itu ada beasiswa bidik misi, terus ada juga yang dari pemerintah itu beasiswa beasiswa unggulan itu yang dari pemerintah. Terus ada juga yang beasiswa yang JPLS itu yang khusus warga Jawa Barat deh kalau Jampang Future Leader. Jabar. Oh Jabar, malah jadi Jampang. Astagfirullah. Gak apa-apa. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada Jampang Future Leader. Mudah-mudahan juga ada di Jampang. Khusus Jampang. Khusus Jampang, amin. Mudah-mudahan ada. Salah. Jabar Future Leader gitu. Jawa Barat gitu ya. Terus masih banyak pokoknya tentang beasiswa. Cuman kalau misalnya kalian udah jadi mahasiswa, info beasiswa itu pasti banyak banget, ngalir banget. Jadi kalian kalau misalnya disebutin kayak gini ya satu-satu, wah pokoknya banyak banget kalau misalnya beasiswa. Tapi kalau nanti kalian udah jadi mahasiswa atau udah jadi maba gitu, nanti tuh kayak seliweran info beasiswa ini, beasiswa itu gitu. Pokoknya kalau udah jadi mahasiswa itu beasiswa itu pasti ada lah gitu. Yang penting kitanya tuh niat mau juga gitu ikut beasiswa. Jadi jangan sampai kalian sebelum kuliah tuh takut gak dapat beasiswa, takut gimana. Sebenarnya kalau udah masuk kuliah itu pasti ada aja beasiswa, asalkan kitanya niat sama usaha aja nyari beasiswa itu gitu. Setuju dengan pernyataan dari Kak Selvi gitu kan. Jadi karena memang beasiswa itu kalian masuk dulu kuliah, baru cari beasiswa. Kalau kalian sebelum masuk kuliah nggak dapat beasiswa, terus kalian merasa udah selesai ya perjuangan ini, itu sebenarnya cukup salah sih ya langkah yang kalian ambil gitu. Karena beasiswa itu memang lebih banyak ketika kalian menjadi mahasiswa. Kalau sebelum menjadi mahasiswa itu kemungkinan kecil dapatnya gitu ya. Ya contohnya yang paling terkenal paling bidik misi ya. Bidik misi itu juga peluangnya kenapa bisa dikatakan kecil, kalian bersaing dengan jutaan siswa Indonesia. Bayangkan dengan jutaan, kemungkinan kalian dapat, kalau misalnya 1 juta banding 1 gimana? Wow, itu peluang kalian gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian masuk dulu kuliah, kalian cari beasiswa, nah paling saingannya cuma sekampus atau sejurusan. Dan ingat, tidak semua mahasiswa itu mau susah payah dapetin beasiswa. Iya, bahkan bisa dikatakan tidak selalu orang-orang pintar yang dapat beasiswa itu, tapi emang orang yang mau gitu loh. Ya, gitu. Bayangkan kalau misalnya beasiswa itu per jurusan misalnya. Dari satu jurusan tuh berarti misalnya nih ada 150 orang gitu ya. 150 orang. Nah, kalian saingan cuma sama 150 orang itu. Masa sih dari sekian banyak beasiswa yang kalian masukin nggak dapat satupun gitu ya, Kak Selvi? Yang penting kayak usaha aja gitu. Usaha yang penting coba aja dulu, jangan kayak pasti nggak lolos. Nah, jangan gitu. Yang penting kita usaha dulu, coba beasiswa ini, beasiswa itu, kan siapa tahu dari salah satunya itu ada yang lolos gitu, rezeki kalian gitu. Iya, dan beasiswa itu nggak selalu dari kampusnya sendiri gitu, dan di luar kampusnya juga ada kayak JFL itu kan termasuk ini ya, termasuk luar kampus kan itu.
dari luar kampus. Banyak dari luar kampus. Jadi di luar kampus ada, dalam kampus ada. Contohnya kalau di UIN itu ada beasiswa tahfiz kalau nggak salah. Buat kalian ya, akhi sama ukti gitu ya, ya yang punya hafalan, apalagi yang punya hafalan 30 juz, beberapa kampus itu terbuka sekali sama Bukan kalian. Cuma UIN ya. Bukan cuma UIN. Kalian boleh bebas milih jurusan dan itu gratis semuanya. Iya. Jadi kalau beasiswa yang paling menjanjikan ya kayaknya beasiswa yang paling menjanjikan nomor 1 beasiswa Hafizoh 30 juz, kalian bebas milih jurusan, kalian mau di kampus mana juga bebas, biasanya tinggal masuk aja. Uang dibayar, bahkan dikasih uang juga gitu ya. Iya. Masya Allah pokoknya. Kalian kalau misalnya ada info-info, terus juga hati-hati ada beberapa misalnya penipuan beasiswa itu, yang namanya beasiswa itu nggak boleh ngeluarin duit. Ya harusnya kalian dapat duit, malah kalian ngeluarin duit gitu ya. Hati-hati aja kayak gitu ya. Oke Kak Selvi, ada tambahan mengenai beasiswa? Cukup? Cukup mungkin ya kalau beasiswa. Nanti kalau misalnya kalian udah masuk bisa kalian cari sendiri, banyak kayak platform-platform tentang beasiswa kayak gitu. Pokoknya banyak juga kating-kating yang ngasih tahu beasiswa ini, beasiswa itu. Pokoknya jadi mahasiswa dulu aja. Siap, gitu ya. Jadi mahasiswa dulu aja, oke? Jadi sedikit info dari kita tadi ya. JFL itu Jabar Future Leader, khusus mahasiswa Jawa Barat gitu kan, yang kuliah juga di Jawa Barat ya. Iya. Terus ada bidik misi, tadi bidik misi pasti kalian tahu sendiri di sekolah kalian. Terus tadi ada beasiswa Hafiz dan beasiswa kampusnya sendiri dan banyak lah. Kalau misalnya kita ngebahas satu-satu gak bakalan cukup ini 1 jam waktu kayak gitu ya adik-adik. Kita cukupkan tentang beasiswa ini. Kita masuk ke jalur masuknya, jalur masuk. Kalau misalnya ke UIN Bandung itu ada jalur masuk apa aja Kak? Nah, untuk di UIN Bandung ada 5. Yang pertama itu SNPTN, itu umum ya, setiap PTN ada SNPTN. Terus yang kedua ada SPAN PTKIN. Nah, kalau SPAN PTKIN ini khusus untuk seluruh UIN atau IAIN gitu loh. Jadi SPAN ini sama kayak SNPTN, mirip-mirip gitu ya dari nilai rapot, tapi prodi yang ditawarkannya itu nggak umum kayak SNPTN. Jadi cuman kayak prodi yang berbasis Islam sama pendidikan aja gitu loh di SPAN itu. Contohnya kayak pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia. Terus yang berbasis Islamnya itu ya kayak manajemen syariah, yang ada syariahnya, bimbingan konseling Islam. Pokoknya yang berbasis Islam aja gitu di SPAN itu yang ditawarkannya. Nah, terus ada lagi yang ketiga SBMPTN. Itu umum ya kayak PTN lainnya, sama juga kayak SNPTN. Terus yang keempat ada UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini mirip-mirip sama SBMPTN, cuman yang ditawarkannya sama kayak SPAN PTKIN gitu. Jadi yang ditawarkannya cuman prodi yang berbasis Islam sama pendidikan. Nah, terus yang terakhir ada jalur mandiri. Nah, kalau jalur mandiri ini umum gitu, kayak campuran, ada yang berbasis Islamnya, ada yang umum-umumnya gitu. Jadi kayak campuran dari SPAN sama SNPTN lah gitu kalau yang jalur mandiri. Oke, siap. Itu ya, ada 5 jalur. Kalian pilih sendiri aja sesuai dengan jurusan kalian yang pengen kalian ambil gitu ya. Pertanyaannya adalah Kak Selvi masuk di jalur mana nih? Oke, jadi kalau satu sendiri masuk jalur waktu itu alhamdulillahnya SNPTN dapat sebenarnya kita kadang kalau SNPTN itu rezeki gitu ya, jadi kayak apa sih, kayak memilihkan gitu kan. Iya, kayak keberuntungan ya, keberuntungan yang nggak disangka-sangka. Iya gitu. Kalau SNPTN kan kayak doanya usahanya tuh cuma kayak doa gitu, udah aja doa, sama ya mungkin ada juga yang nilai rapotnya yang harus diperbaiki gitu ya, yang maksimal kayak gitu-gitu sih. Jadi dulu waktu itu SNPTN gitu ya. Jadi keberuntungan lewat jalur SNMPTN tuh ya enak, selain kalian gak ngeluarin biaya, kalian gak perlu lagi repot-repot buat belajar tambahan di jalur SBMPTN atau UMPTKIN gitu kan. Iya. Jadi itu jalur-jalur SNMPTN tuh jalur rapot ya. Kita ya, ketika saya juga kan menanyakan ke Kak Selvi tentang gimana caranya masuk jalur SNMPTN, ya Kak Selvi jawabnya kayak gitu. Jangan kan Kak Selvi, yang lain pun kalau ditanya jalur rapor yang nggak bisa dikatakan teorinya apa-apa gitu ya Kak Selvi. Kita juga kayak apa sih yang dinilai itu sebenarnya gitu. Tapi mungkin kebanyakan kita pernah dengar katanya nilai rapor, terus
upload sertifikat katanya gitu Iya. kan, ada upload sertifikat yang mungkin sebagian ada yang kayak gitu, tapi yang lebih baik dari selfie juga kan masih banyak gitu kan ya, jadi kayak ya udah miliknya aja kali ya gitu. Iya benar. Jadi bingung ya kita mau ngebahas apa aja, soalnya banyak juga mitos-mitos SNMPTN gitu kan, katanya nggak boleh milih kampus yang sudah dipilih sama kakak tingkatnya, tapi kakak tingkatnya nggak bener waktu kuliahnya, jadi kita di blacklist. Ada yang apa gitu, jadi ya nggak tahu lah pokoknya mah gitu ya. Kalau misalnya kita bahas tuntas tentang mitos-mitos SNMPTN tuh sama juga waktunya gak bakalan cukup, panjang banget, banyak banget itu mitos-mitosnya. Iya gitu. Jadi ya intinya kalau kalian pengen lewat jalur SNMPTN tadi kata Kak Selfie, ya udahlah ngedoa aja gitu. Mudah-mudahan keberuntungan ya. Karena tadi juga Kak Selfie mengatakan ada juga yang tanpa sertifikat keterima, ada juga yang nilainya naik turun keterima. Jadi nggak tahu kan, siapa tahu nanti panitianya ketika kalian milih jalur SNMPTN gak sengaja keklik gitu kan. Siapa tahu kan, gak ada yang tidak mungkin. Iya gitu kan, siapa tahu gitu ya. Bahkan Kak Selfie juga mengatakan ya kita nggak tahu, tadi ada yang Kak Selfie tadi bilang kalau ada yang lebih jago dari Kak Selfie tapi kok malah nggak dapat gitu. Karena salah satu mitos SNMPTN itu kayak gitu. Orang-orang yang berprestasi, sering juara umum gitu, juara olimpiade, juara kelas gitu, makan kadang nggak keterima dari SNMPTN, entah sih ya, tapi ya itulah mitosnya. Bukan berarti mendoakan nih buat kalian yang sering juara, tapi ya kayak gitu. Tapi ya rata-rata biasanya orang-orang yang juara tuh dia merasa pintar atau biasa lebih gitu ya, jadi pilihannya tuh suka tinggi-tinggi Kak. Padahal dia tuh pintar, merasa juara itu cuma di sana doang, cuma jago kandang doang, belum tentu se-Indonesia kan ya Kak. SNMPTN itu kan bukan cuma misalnya sejampang, kan gak mungkin sejampang, tapi kan seluruh Indonesia yang milih prodi yang kamu pilih itu bukan kamu doang gitu, bukan sejampang doang, tapi seluruh Indonesia yang pilih kamu prodi itu gitu. Dan itu ya jumlahnya ribuan bos. Dari sekian ribuan, minimal 1000 aja yang diterima kan paling cuma berapa, 50 sampai 100 gitu kan. Bayangkan itu kalian harus menyingkirkan berapa kayak gitu. Makanya apalagi SBMPTN kalian saingannya sama 3 tahun di atas kalian masih itu. Lebih gila itu ya. Mantep banget. Iya, makanya kalau misalnya kita ngomongin yang lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN, pasti yang SBMPTN lebih berbangga diri loh. Ya kan Kak? Tapi emang bener sih kayak ada kebanggaan tersendiri. Wah gitu, lulus tes terus ngalahin kayak se-Indonesia gitu. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri kalau 3 angkatan. Iya gitu. Jadi angkatan sebelumnya kan ada juga yang ikutan gitu, angkatan sebelumnya juga bisa SBM. Tapi tetap kalian gak boleh merasa jago. Ya udahlah kalau gitu mah biar saya masuk jalur SBMPTN aja, gak milih SNMPTN. Enggak, coba aja SNMPTN juga kayak gitu ya adik-adik. Oke, cukup Kak tentang jalur masuk. Cukup ya gitu. Buat kalian pengen lebih jelasnya jalur masuk juga silahkan komentar. Nanti kita akan kasih tips sama trik kalian buat memilihnya kayak gimana gitu. Karena kebanyakan juga ketika salah memilih tuh, jadi sebelum kalian memilih kampus, memilih jurusan tuh bisa kelihatan itu kalian bakalan keterima atau enggaknya. Kayak gitu ya Kak Selfie. Harus benar-benar dulu dari jangan asal kayak ambil ini aja lah gitu kan. Harus milih juga kayak daya saingnya segimana gitu loh. Terus orang-orang kira-kira banyak kayak ini peminatnya gitu kan, harus diperkirakan dulu ngambil jurusan itu. Sip, mantap kayak gitu. Nah, pada akhirnya muncullah pertanyaan, kenapa Kak Selfie milih jurusan ini? Tapi ngambil jurusan psikologi. Sebenarnya psikologi itu bukan kayak keinginan dari jauh-jauh tahun gitu, misalnya dari kelas 1 SMA gitu. Enggak, itu tuh sebenarnya pasti ada juga pernah ya kayak kelas 1 kita pengen jadi ini, kelas 2 kita pengen jadi ini, kelas 3 kita berubah lagi gitu. Jadi kayak pilihan yang terakhir ini tuh bukan dari kelas 1 dari jauh-jauh hari kita pikirin mau ngambil psikologi, enggak gitu. Jadi pas awal-awalnya itu kenapa ngambil psikologi itu karena pokoknya kalau nggak salah sebulan lagi atau 2 bulan lagi menuju SNMPTN itu Selfie baru memutuskan psikologi. Sebelumnya yang dikasih guru BK itu kan dikasih angket dulu kan ya, dikasih angket dulu, terus ada kan pilihan 1 apa, pilihan 2 apa. Nah Selfie itu nggak ada psikologi di situ, yang dikasih ke BK itu nggak ada pilihan psikologi. Yang pertama itu kalau nggak salah apa ya, lupa, pokoknya ngambil ilmu komunikasi, pokoknya nggak ada psikologinya aja. Terus tiba-tiba mikir lagi gitu loh, kayak
bener nggak ya gitu, jadi kayak ragu-ragu gitu. Emang kayak gitu kali ya kelas 12 itu jadi kayak fase-fasenya kayak apa ya gitu, jurusan apa ya, gak tahu gitu kita itu sebenarnya mau apa gitu. Itulah pentingnya BK konseling gitu ya. Iya. Terus akhirnya kayak waktu itu tuh lihat apa, lihat di YouTube gak tahu apa. Muncul aja gitu ya, muncul aja gak tahu, emang dikasih jalannya itu kali ya, muncul di YouTube gitu. Terus psikologi nih, kayak cari tahu juga di YouTube apa sih psikologi itu kayak gimana sih, terus baca-baca. Terus ada juga cutting kalau kuliah kan cutting ya. Kalau dulu pas SMA kakak kelas, nah kakak kelas ini tuh dia ngambil psikologi juga gitu. Karena kan Selfie sebelumnya nyari tahu juga di Google, kayak di YouTube gitu. Terus nanya juga ke kakak kelas ini, kayak psikologi itu kayak gimana sih teh gitu kan. Sebenarnya psikologi itu belajar apa, kayak gimana. Nah itu tuh dijelasin. Terus kan udah cukup nih dari yang kita cari dari Google, dari YouTube. Terus akhirnya kayak benar juga ya, kayak kita kan belajar tentang jiwa gitu kan ya. Psikologi itu belajar tentang tingkah laku manusia, jiwa manusia. Terus waktu itu kayak mikir, tapi sekarang ada di daerah Pejampangan. Terkadang di wilayah kayak daerah kayak gini tuh kita itu masih kayak kurang sadar terhadap kesehatan mental kita sendiri gitu loh. Jadi kayak acuh aja gitu, kayak biasa naon sih. Kalau misalnya kalian stres nih atau gimana, kan orang-orang sekitar pasti nyangkanya saya mah gelo gitu kan, dia dia mah gila gitu. Bahasa Indonesianya terus dia gila katanya gitu. Padahal kan nggak gitu, maksudnya yang stres itu bukan berarti yang gila gitu loh. Jadi alasannya itu pertama nggak tahu, karena emang lihat di YouTube-nya itu kayak gitu. Terus mikir juga, oh iya ya, maksudnya kayak kadang diri kita sendiri juga mikir, kok kita malam-malam kadang kok ngerasa mikirin yang kayak gini, kayak gitu kan. Terus kadang juga merasa kayak kok orang bisa ya, kok kita enggak ya. Terus kadang suka nangis gak jelas kan ya. Cewek sih kebanyakan cewek kayak gitu, overthinking malam-malam. Nah gitu kan, kita nggak tahu ini tuh sebenarnya kita itu kenapa gitu. Jadi berawal dari diri sendiri, kayaknya kita juga harus kenal deh mental kita itu kenapa gitu loh. Nah jadi ya udah deh ngambil psikologi. Terus ngambil psikologi dan ya akhirnya keterima gitu loh. Jadi alasan utamanya itu karena pengen lebih kenal juga ke diri kita sendiri. Terus kayak pengen juga masyarakat itu sadar gitu akan kesehatan mental. Jadi gangguan mental itu bukan cuma gila gitu loh. Gangguan mental itu bukan cuma kamu stres, gangguan mental itu banyak banget. Jadi bukan cuma gila, stres ataupun apalah gitu, tapi masih banyak banget gangguan mental yang mungkin kalian juga nggak sadar sebenarnya kalian juga ada gangguan mental. Cuman masih ringan-ringan aja gitu, dan masih bisa kalian atasin sendiri gitu. Jadi itu alasannya. Itu alasannya ya, karena menyadarkan masyarakat diri sendiri, apalagi punya problema cewek-cewek gitu ya, kalian yang suka overthinking gitu ya, malam-malam kayak gitu ya, ada apa gitu ya. Jadi overthinking gak jelas, begadang terus-terusan gitu kan. Biar kalian mudah tidur juga mungkin gitu ya, karena termasuk loh susah tidur itu termasuk karena pikiran kan sebenarnya gitu ya. Jadi ya enak kan kalau misalnya kalian bisa tidur jam 9, jam 10 gitu ya. Terus kan ada mitos juga ya, kalau mahasiswa psikologi itu ibaratnya berobat jalan gitu. Berobat jalan gitu ya. Jadi sebenarnya yang bermasalah malah mahasiswanya gitu ya, bukan pasiennya ya. Oke, siap. Jadi ada dua tipe mahasiswa psikolog berarti ya. Ada yang karena dia pengen mengobati psikisnya sendiri gitu ya. Ada dia yang pengen mengobati orang lain gitu ya. Termasuk Kak Selfie yang mana nih? Dua-duanya. Oke, siap. Itu ya alasan Kak Selfie ngambil jurusan psikologi ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan, selama kuliahnya belajar apa aja Kak Selfie? Oke, belajar. Karena kan Selfie sekarang masuk semester 3, baru masuk semester 3, dan selama 2 semester ke belakang ini masih online ya Kak. Jadi waktu semester 1, semester 2 ini itu masih kita belajar umum-umumnya dulu gitu. Masih kayak bahasa Indonesia untuk semester 1. Pokoknya umum-umum dulu lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab ya. Di UIN ada bahasa Arab gitu, ada mata kuliah yang berbasis Islamnya gitu. Terus mungkin pas semester 1 itu cuman ada pengantarnya gitu, kayak pengantar psikologi gitu. Terus sejarah psikologi, itu aja sih yang paling selama 2 semester ke belakang itu
cuman yang umum-umumnya aja gitu. Terus masuk semester 2 mulai kayak psikologi perkembangan anak. Nah, baru beberapa lah yang menjurus ke psikologinya, yang selebihnya itu cuman umum-umumnya aja gitu. Oke, siap. Itu ya. Jadi selama perkuliahannya belajarnya apa aja, ya nanti kita tanyakan aja lah kepada Kak Selvi kalau udah masuk semester 4, 5, 6, 7 ya. Ini baru sampai sini aja gitu ya. Jadi walaupun misalnya Kak Selvi tahu dari cutting info apa aja nanti belajarnya, tapi kan belum ngalamin gitu ya. Jadi ini sesuai pengalaman saya Iya, aja. ngapain kita menceritakan yang itu kan, biar kalau misal biar apa namanya, biar kita nggak omdo lah ya ibaratnya gitu. Biar nggak sok tahu gitu ya. Oke, adik-adik itu. Nah, kita muncul ke pertanyaan dari orang tua kalian lagi, balik lagi ke pertanyaan orang tua, karena orang tua tuh biasanya nanyain dua kan, tentang biaya sama kamu mau ngapain ngambil jurusan ini. Nanti kedepannya kayak gimana kamu, kayak gitu kan. Betul. Orang tua selalu menanyakan tentang itu. Jadi kita bertanya tentang rencana karir gitu ya. Jadi kedepannya kalau ngambil jurusan ini rencana karirnya kayak gimana Kak Selvi? Oke. Jadi yang perlu teman-teman ketahui juga, jadi lulusan S1 psikologi itu nggak langsung jadi psikolog gitu. Jadi jangan sampai kalian misalnya ke yang lulusan psikologi, aku kira-kira punya penyakit mental apa ya gitu kan. Kita juga kan masih belum tahu, tapi mungkin kalau misalnya curhat-curhat dikit tuh boleh lah gitu kan ya. Cuman kalau misalnya lulusan S1 itu nggak langsung jadi psikolog. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi psikolognya, kalian harus lanjutin dulu S2-nya gitu, S2 dan ngambil profesi gitu. Terus rencana karir nih, emang lulusan psikolog S1-nya jadi apa dong kan gitu kan. Kalau misalnya nggak jadi psikolog terus jadi apa? Nah, jadi lulusan S1 psikologi itu banyak banget. Jadi kita mikirnya kayak gini aja. Psikologi kan belajar tentang manusia. Otomatis kalau misalnya di dunia ini masih ada manusia, berarti lulusan psikologi juga masih bisa bekerja. Tuh. Gitu. Terus apa yang lebih spesifikasinya? Kayak misalnya lulusan S1 psikologi bisa jadi HRD, bisa jadi konselor, bisa jadi motivator, asisten psikolog gitu. Pokoknya banyak lah. Jadi gak usah takut nanti lulusan S1 psikolog misalnya nih belum ada kepikiran buat S2 gitu. Emang S1-nya mau kerja kayak gimana gitu. Tapi jangan sampai kayak mikir gak bakalan kerja deh kayaknya gitu. Tapi kan kita setiap perusahaan itu misalnya setiap perusahaan itu pasti punya HRD dan pasti banyak juga gitu yang jadi HRD gitu. Jadi lulusan S1 psikolog jadi HRD gitu. Jadi jangan takut sampai nggak kebagian pekerjaan gitu. Oke. Setuju saya sama pernyataannya Kak Selvi ini. Apalagi di zaman kita, zaman milenial gitu ya, sangat banyak sekali orang-orang yang ya bisa dikatakan jiwa mentalnya atau stresnya gitu kan. Gimana nggak stres ya zaman sekarang gitu ya. Apalagi pandemi kayak butuh banget yang namanya psikolog kayak gitu kan. Ya jangan jangan jauh-jauh lah buat nanyain pekerjaan psikolog mah. Kalian aja di SMA pasti pernah ikuti psikotes. Nah itu salahnya pekerjaan psikolog. Kalian ikut psikotes nggak gratis kan, bayar. Nah itu kan kalian bayar Kak Selvi misalnya kayak gitu. Dan itu juga kan tes psikotesnya ya lumayan lah ya, ratusan ribu kan biasanya gitu. Kayak gitu adik-adik. Jadi itu secara sederhananya gitu. Secara sederhananya, kalau secara luasnya ya banyak gitu kan. Nah tadi kenapa HRD? Jadi HRD itu buat kalian adik-adik yang nggak tahu, HRD itu orang yang ngurusin karyawan di perusahaan gitu ya. Jadi ada masalah apa nih si karyawan, kenapa kerjaannya kayak gini gitu ya. Misalnya ya karena banyak hal kenapa orang kerjaannya menjadi tidak produktif ya. Apakah ada masalah percintaannya, bisa jadi apakah ada masalah apa gitu kan. Itu jadi menghadap HRD, ngomong ada apa kamu gimana gitu, apa-apanya kayak gitu. Itu salah satunya HRD gitu kan, fungsinya HRD. Tadi psikolog, apalagi ya banyak lah sebenarnya kalau misalnya kalian ngomongin masalah pekerjaan mah. Dan juga perlu digarisbawahi itu ya, tidak selamanya kalian ketika ngambil jurusan apa nanti kerjaannya bakalan apa. Gak menjamin juga ya Kak Selvi. Ya di zaman sekarang gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian emang benar-benar menjalani kehidupan kuliahnya secara baik, ya kerjaan mah nanti insya Allah menyusul ada apa kayak gitu ya. Gak perlu ngomong jauh-jauh lah ya. Kita
di sekolah kalian aja pasti ada guru yang sarjana tapi ngajarnya apa gitu ya. Gitu. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itu yang namanya keberkahan ilmu kayak gitu ya adik-adik. Oke. Kak Selvi cukup tentang rencana karirnya. Ada lagi? Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya pekerjaan itu ibaratnya bonus gitu. Yang penting kita berpendidikan aja gitu kan, bisa jadi buat diri kita, buat orang lain gitu, buat keluarga gitu. Dan misalnya kalau kita dapat pekerjaan bagus ya berarti itu bonus dari Allahnya gitu. Masya Allah. Kamu berpendidikan, kamu ada usaha nih selama kemarin kuliah nih, misalnya dikasih kerjaan kayak gini gitu, ibaratnya jadi bonus selama kamu kuliah itu pekerjaan gitu. Iya. Apalagi yang berpikir cewek ngapain kuliah, akhirnya juga jadi ibu rumah tangga. Ini ya setidaknya gitu kan, cewek itu kalau misalnya berpendidikan tinggi ya mengurus anaknya ya, kalau bisa memberikan generasi yang terbaik gitu ya. Iya kan? Ya kalau misalnya anaknya diurus sama ibu yang kurang baik dalam segi pendidikan ya nanti kayak gimana generasi kedepannya kayak gitu ya. Buat kalian yang berpikir kalau cewek nggak usah pendidikan tinggi-tinggi gitu ya, nggak juga gitu ya. Bukan berarti cewek berpendidikan tinggi itu untuk menyaingi suami, nggak juga gitu ya adik-adik. Jangan sampai berpikir kayak gitu kalian. Oke, Kak Selvi cukup ya? Cukup. Oke, itu tentang rencana karir. Sekarang mah sesi bebas aja Kak Selvi. Kak Selvi mau menyampaikan apa ke adik-adik silakan. Buat adik-adik mungkin yang nonton bisa jadi juga orang tua juga kan ya, bisa jadi orang tua yang nonton atau adik-adik yang kelas 2 kelas 3 SMA gitu. Kalau misalnya kita ada keinginan buat kuliah gitu, kayak ingin melanjutkan pendidikan, jangan ragu gitu kan, karena kalau emang kita bener niatnya yang ingin mencari ilmu itu pasti dimudahkan gitu loh. Misalnya kalian kesulitan di bidang ekonomi atau gimana, tapi kalau misalnya kalau misalnya kita bener nih yakin niat banget pengen kuliah, pengen melanjutin pendidikan, itu pasti ada jalannya. Yang penting pertama kita juga harus usaha sama doa juga gitu. Jadi nggak usah mikir kayak udahlah nggak akan keterima, udahlah nggak ada biaya gitu. Nah, jangan sampai berpikiran kayak gitu, karena kalau misalnya kita semangat, kita ada usaha, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh buat kita gitu. Mungkin teman-teman juga banyak yang kayak gitu, soalnya belajar dari teman-teman yang lain juga ya, teman-teman Selvi juga pada mikir itu kayak gimana ya, nggak ada biaya gitu, terus takut nggak keterima. Tapi untuk adik-adik gitu atau teman-teman yang lain jangan sampai ngerasa kayak gitu. Yang penting kalian coba aja dulu, semangat aja dulu, belajar aja terus biar kalian optimal gitu. Nanti pas lulus SMA itu wah benar, alhamdulillah rezekinya dia masuk di jurusan atau PTN yang kalian inginkan gitu. Betul. Ya kalau misalnya kalian mau kuliah sambil kerja juga bisa, atau kerja sambil kuliah juga bisa gitu ya. Gitu. Jadi ya tidak harus kalian misalnya mengeluarkan biaya dari orang tua gitu kan, tidak harus juga gitu ya. Karena banyak juga, bukan banyak lagi, banyak banget malahan gitu ya, yang sambil kuliah gitu ya, kerja sambil kuliah. Karena kita mau kuliah dimanapun, mau di PTN atau di PTS, kalau misalnya kalian punya kualitas gitu ya di diri kalian, kayak misalnya kalian emas mau dimanapun tempatnya bakal jadi emas gitu loh. Jadi kalian jangan sampai gak lolos PTN nih, ya udah kan masih ada PTS gitu. Jadi kalau misalnya kalian kualitas diri kalian bagus nih, nah berarti nanti kalian yang bakalan ngangkat kampus kalian sendiri. Betul, udah ke zaman PTN PTS gitu ya. Jadi jangan sampai kalian bersembunyi di balik nama besar kampus gitu ya. Ya kalau misalnya nama kampusnya besar tapi kalian yang nggak ngapa-ngapain juga, mendingan di kampus yang kecil tapi kalian punya pengaruh ya gitu ya. Siap, cukup Kak Selvi, ada lagi? Udah, oke, siap. Makasih ya adik-adik udah mengikuti kita sampai akhir, dan buat Kak Selvi terima kasih lagi udah berbicara gitu ya sama kita menjadi pemateri. Oke, buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, nanti kakak carikan pematerinya. Atau kalian pengen siapa pematerinya, nanti kakak juga coba kontak dia kalau mau gitu ya, bergabung di kelas online kita. Sampai di sini adik-adik, sampai jumpa lagi, ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.